Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman calon CPNS dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa soal tentang TWK untuk seleksi CPNS 2021. Kita langsung saja ke soal. Untuk soal yang pertama, sikap memperhatikan kepentingan orang lain dengan sebaik-baiknya merupakan nilai Pancasila yang mengacu pada hakikat A. Persatuan, B. Ketuhanan, C. Keadilan, D. Kerakyatan, E. Kerohanian. Ya, silakan dipilih jawabannya teman-teman. Saya akan berikan beberapa detik waktu. Ya, dan jawabannya adalah C. Keadilan. Lanjut ke soal yang kedua. Ciri khas ideologi tertutup adalah A. Tidak dapat dipakai untuk melegitimasi kekuasaan sekelompok orang. B. Nilai-nilai tidak dapat dipaksakan dari luar. C. Tidak dapat diciptakan. D. Diambil dari kebudayaan masyarakat. E. Dijalankan dengan cara totaliter. Silahkan pilih jawabannya teman-teman. Saya kasih beberapa detik. Dan jawabannya adalah E. Dijalankan dengan cara totaliter. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Nilai Pancasila yang sesuai dengan sila ketiga adalah A. Ikut mewujudkan perdamaian dunia melalui hubungan kerjasama dengan bangsa lain. B. Saling menghargai. C. Saling menolong. D. Mewakili wakil rakyat melalui pemilu. E. Menyelesaikan permasalahan dan perbedaan melalui musyawarah. Silahkan dijawab teman-teman. Dan jawabannya adalah A. Ikut mewujudkan perdamaian dunia melalui hubungan kerjasama dengan bangsa lain. Kita lanjut ke soal yang keempat teman-teman. Berikut ini yang bukan termasuk ciri ideologi Pancasila adalah A. Keserasian, B. Keselarasan, C. Keseimbangan, D. Reformatif, dan E. Statis dan kaku. Silakan dipilih jawaban yang benar teman-teman. Dan jawaban yang paling tepat adalah D. Reformatif. Kemudian kita lanjut ke soal yang kelima. Konsep dasar negara dengan peri kerakyatan dan peri kesejahteraan rakyat diusulkan oleh A. Supomo, B. Soekarno, C. Muhammad Yamin, D. Muhammad Hatta, dan E. Agus Salim. Silakan teman-teman. Dan jawabannya adalah C. Muhammad Yamin. Kemudian soal yang keenam. Permasalahan awal dalam penyelenggaraan negara justru mengingkari dibentuknya Undang-Undang Dasar 1945 yang berkeinginan adanya A. Stabilitas ekonomi, B. Swasembada pangan, C. Pemusatan kekuasaan, D. Pembatasan kekuasaan, E. Kontrol sosial. Dan jawaban yang benar adalah D. Pembatasan kekuasaan. Kita lanjut lagi ke soal yang ketujuh. Menurut pernyataan dalam pembukaan UUD 1945, perjuangan kemerdekaan merupakan tindakan yang diberkati oleh Allah karena A. Kehidupan kebangsaan yang bebas merupakan keinginan luhur. B. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius.
C. Kemerdekaan itu sudah lama diperjuangkan. D. Banyak pengorbanan yang harus diberikan untuk mendapatkan kemerdekaan. Dan E. Kemerdekaan karunia Allah yang tidak perlu diperjuangkan. Nah, jawaban yang paling tepat adalah B. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Kemudian lanjut ke soal yang ke-8. Teks yang termuat dalam konstitusi yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945 adalah hasil perumusan apa yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan konstitusi dalam negara pada prinsipnya untuk A. Membatasi kekuasaan pemerintah. B. Memberikan kekuasaan tak terbatas kepada pemerintah. C. Jaminan atas kewajiban politik rakyat. D. Kekuasaan parlemen di atas lembaga hukum. Dan E. Kekuasaan hukum di atas parlemen. Ya, dan jawaban yang paling benar adalah A. Membatasi kekuasaan pemerintah. Lanjut kepada soal yang ke-9. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada A. Pasal 31 ayat 1, B. Pasal 31 ayat 2, C. Pasal 31 ayat 3, D. Pasal 31 ayat 4, dan E. Pasal 31 ayat 5. Dan jawaban yang paling benar adalah A. Pasal 31 ayat 1. Kita lanjut ke soal yang terakhir, teman-teman. Soal yang ke-10. Berikut ini sistem pemerintahan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, kecuali A. Indonesia berdasarkan negara hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka. B. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. C. Kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR. D. Presiden bertanggung jawab kepada DPR. Dan E. Kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Dan jawaban yang paling benar adalah D. Presiden bertanggung jawab kepada DPR. Nah, demikian teman-teman beberapa soal yang dapat saya bagikan kepada kalian. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Semoga kedepannya Anda semua bisa lulus menjadi CPNS. Amin. Oke, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye-bye.